Halo Ibu Yeni, perkenalkan nama saya Sherlyn Maria Yosifa Marman dari kelas 11 MIA 4. Saya akan menjelaskan teori asam basa menurut 3 ahli. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, teori asam basa Lewis. Dan juga saya akan memberikan contoh soal masing-masing untuk setiap teorinya, mungkin antara 1 dan lebih contoh soalnya. Teori asam basa yang akan saya jelaskan pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa atau zat yang ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan untuk basa adalah senyawa atau zat yang ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH-. Kemudian di dalam teori Arrhenius ini ada yang namanya valensi asam dan valensi basa. Apa itu valensi asam dan valensi basa? Valensi asam adalah berapa banyaknya atau berapa jumlah ion H+ yang dihasilkan ketika senyawa asam larut dalam air. Sedangkan untuk valensi basa adalah berapa banyaknya atau berapa jumlah ion OH- yang dihasilkan ketika senyawa basa larut di dalam air. Untuk teori asam basa Arrhenius, saya punya contoh yang pertama untuk asamnya adalah asam klorida atau rumus kimianya HCl. Di sini bentuk zatnya adalah aki atau aqueous, yang berarti zat ini, senyawa HCl ini sedang berada dalam larutan. Sesuai, kita kembali lagi dengan pengertiannya, asam itu adalah senyawa atau zat yang ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+. Berarti senyawa ini sedang berada dalam larutan. Nah, di sini HCl ketika berada atau ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, ini adalah contoh untuk asamnya. Kenapa? Karena HCl ini dia menghasilkan ion H+ ketika dia dilarutkan di dalam air. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Kemudian contoh yang kedua untuk asam adalah kita punya asam nitrat atau rumus kimianya HNO3 yang juga dalam bentuk aqueous, yang berarti dia sedang dalam larutan. HNO3 ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan H+ ditambah NO3-. Nah, di sini dia juga menghasilkan H+, yang berarti ini merupakan salah satu contoh asam yang sesuai dengan teori asam basa Arrhenius. Kemudian saya akan menjelaskan valensi asamnya. Sesuai yang sudah saya katakan sebelumnya di awal video, valensi asam dalam teori asam basa Arrhenius ini artinya adalah berapa banyak atau berapa jumlah ion H+ yang dilepaskan ketika senyawa asam larut dalam air. Ini tadi kan merupakan senyawa asam. Nah, di sini ion H+-nya ini ada 1. Untuk HCl dan HNO3 ada 1 masing-masing ya, H+-nya. Berarti di sini kita bisa dapat untuk valensi asamnya dari bentuk HCl ini adalah 1. Kemudian valensi asam dari senyawa HNO3 atau dari senyawa asam ini juga 1. Saya juga punya contoh lain untuk contoh valensi asam. Nah, di sini ada bentuk senyawa H2SO4. Senyawa ini ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Di sini senyawa asam ini juga menghasilkan H+ ya. Nah, di sini valensi asamnya berapa? Kita bisa lihat di sini. Ada 2 ya, berarti valensi asam untuk senyawa ini adalah 2. Kemudian selanjutnya saya ada contoh lain. Di sini ada senyawa natrium hidroksida NaOH. Ketika dilarutkan di dalam air, dia menghasilkan Na+ ditambah OH-. Nah, di sini ada OH- yang berarti senyawa ini termasuk dalam senyawa basa menurut
Arrhenius. Mengapa? Karena sesuai dengan definisinya, basa menurut Arrhenius adalah senyawa atau zat yang ketika dilarutkan di dalam air akan melepaskan ion OH-. Di sini NaOH menghasilkan OH-, ya. Berarti senyawa ini merupakan contoh basa, senyawa basa. Kemudian ada juga senyawa kalium hidroksida, KOH, ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan K+ ditambah OH-. Di sini juga ada OH-, berarti senyawa ini termasuk dalam senyawa basa menurut Arrhenius. Kemudian ada juga senyawa magnesium hidroksida atau rumus kimianya adalah MgOH2. Ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan Mg2+ ditambah 2OH-. Ini juga adalah senyawa basa. Kemudian di sini kita mencari valensi basanya. Seperti yang saya bilang di awal, valensi basa adalah berapa banyaknya atau berapa jumlah ion OH- yang dilepaskan senyawa basa ketika dia larut di dalam air. Di sini untuk senyawa natrium hidroksida, dia melepaskan hanya satu ion OH-, berarti kita tulis di sini valensi basanya adalah 1. Kemudian untuk senyawa kalium hidroksida atau rumus kimianya KOH, ketika dilarutkan di dalam air, dia menghasilkan K+ ditambah OH-. Di sini valensi basanya kita cari. Ion OH- yang dilepaskan oleh kalium hidroksida hanya 1 ya. Berarti di sini valensi basanya kita tulis 1 juga. Kemudian contoh yang ketiga, magnesium hidroksida atau MgOH2 ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan Mg2+ ditambah 2OH-. Valensi basanya berapa? Kita lihat di sini yang dilepaskan oleh senyawa ini, ion OH-nya adalah 2. Berarti valensi basanya atau jumlah OH- yang dilepaskan oleh senyawa basa tersebut berjumlah 2. Nah, ini adalah untuk teori asam basa Arrhenius. Teori asam basa kedua yang akan saya jelaskan adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa atau zat yang mendonor proton atau ion H+. Sedangkan untuk basa adalah senyawa atau zat yang menerima proton, atau basa di sini dia berperan sebagai akseptor yang menerima proton atau ion H+. Nah, proton yang dimaksudkan di dalam teori Bronsted-Lowry ini adalah ion H+. Jadi untuk asam dan basa ini dia ada berkaitan dengan proton, dan protonnya adalah ion H+. Jadi untuk asam itu adalah yang mendonor proton, yang mendonor ion H+, sedangkan basa adalah yang menerima atau dia berperan sebagai akseptor proton atau ion H+. Untuk contoh teori asam basa Bronsted-Lowry, di sini ada bentuk reaksi HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Di sini ada tanda kesetimbangan yang berarti merupakan reaksinya yang dapat balik, yaitu dari reaktan ke produk ke reaktan. Di sini HCl-nya adalah bentuk asam karena dia mendonor proton atau ion H+. Sedangkan H2O-nya adalah bentuk basa karena dia menerima proton atau dia merupakan akseptor ion H+. Nah, untuk produknya sendiri, H3O+ ini adalah asam karena dia mendonor ion H+, dan Cl- ini merupakan bentuk basanya karena dia menerima proton atau sebagai akseptor ion H+. Nah, di sini dalam teori asam basa Bronsted-Lowry ada yang namanya pasangan asam basa konjugasi. Di sini juga dari bentuk reaksi ini kita bisa mencari pasangan asam basa konjugasinya, yaitu HCl dan Cl-. Yang kedua H2O dan H3O+. Ini adalah pasangan asam basa konjugasinya. Kemudian teori ketiga yang akan saya jelaskan adalah teori asam basa dari Lewis. Menurut Lewis, asam adalah senyawa atau zat yang menerima pasangan elektron bebas atau akseptor
pasangan elektron bebas. Sedangkan untuk basa adalah senyawa atau zat yang mendonor pasangan elektron bebas. Jadi dia mendonor pasangan elektron bebas. Di sini untuk teori asam basanya saya akan menjelaskan ulang. Teori asam basa menurut Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah pendonor atau yang mendonor pasangan elektron bebas. Di sini saya punya contoh yang pertama adalah NH3. Atom pusat dari NH3 adalah N. Saya sudah tuliskan di sini N, kemudian H-nya ada 3, di sini, dan di sini. N ini ada di golongan 5, jadi saya tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian H ini ada di golongan 1. Jadi di sini 1, 1, dan 1. Kemudian kita lihat di sini, di atom pusatnya ada elektron bebas. Yang ini yang sudah saya lingkari. Kenapa saya sebut itu elektron bebas? Karena yang ini dia sudah terikat dengan H yang ini juga sudah terikat dengan H ini juga sudah terikat dengan H, atau sudah terikat dengan senyawa atau zat yang lain. Nah, berarti yang ini adalah pasangan elektron bebas karena dia tidak terikat dengan senyawa apapun. Jadi, NH3 ini merupakan termasuk senyawa basa. Kenapa? Karena dia mempunyai lebih pokoknya dia mempunyai pasangan elektron bebas ya. Berarti kalau dia punya, ia bisa memberi. Nah, makanya di sini NH3 termasuk basa karena dia bisa mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Kemudian contoh yang kedua adalah BF3. BF3 atom pusatnya adalah B. B ini berada di golongan 3. Ini 1, 2, 3. Kemudian ada F-nya 3. F ini berada di golongan 7 ya. Sudah saya tulis masing-masing 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Kemudian kita lihat di ini, di bentuk senyawa BF3 ini, apakah ada elektron bebas di atom pusatnya? Ya, tidak ada ya. Tidak ada sama sekali. Jadi, untuk senyawa BF3 ini, dia termasuk senyawa asam menurut siapa? Menurut Lewis. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Jadi, dia tidak layak untuk menjadi pendonor karena dia sama sekali tidak mempunyai pasangan elektron bebas, sedangkan dia akan lebih layak untuk menerima pasangan elektron bebas. Jadi dia termasuk dalam senyawa asam menurut Lewis. Kesimpulannya untuk teori asam basa Lewis ini, jika suatu senyawa memiliki pasangan elektron bebas, maka dia layak untuk menjadi senyawa basa. Sedangkan apabila senyawa tersebut tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka dia akan termasuk dalam senyawa basa menurut Lewis. Sekian dari saya. Terima kasih.